Perkenalkan, nama saya Soebi Arif, CGP Angkatan 8 dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah yang berdinas di SDN Monas 2. Di sini saya juga salah satu guru dari SDN Monas 2. Kali ini saya akan berwawancara kepada Bapak Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya, di sini saya ingin mewawancarai Pak Jaya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak Jaya. Pak Jaya, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, Pak Jaya bisa memperkenalkan diri. Begitu, baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Jaya Wardana, Kepala SD Negeri Monas 2 Kota Probolinggo. Senang sekali pada pagi hari ini ada kesempatan diwawancarai oleh salah satu guru penggerak di sekolah ini, yaitu Bapak Soebi. Monggo Pak Soebi. Pak Jaya, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Pak Jaya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, secara prinsip dilema etika itu adalah suatu situasi di mana ada dua keadaan benar dan benar. Kemudian rujukan moral itu adalah situasi di mana salah satu keputusan itu benar dan salah. Jadi identifikasinya yaitu kita mengenali dulu permasalahan yang ada, dilihat fakta-fakta yang ada, kemudian kita klasifikasikan ini masuk pada dilema etika, benar-benar atau benar salah. Terima kasih Pak Jaya. Jadi di sini tadi Pak Jaya menjelaskan kalau dilema etika di sini merupakan kasusnya keduanya benar dan benar, sedangkan yang rujukan moral yang satunya ada benar, satunya salah, begitu Pak ya. Ya. Terus dari sebelum Pak Jaya melakukan mengidentifikasi ini, Pak Jaya melakukan identifikasi dulu, fakta-fakta dikumpulkan untuk memutuskan kasus apa itu dilema etika atau rujukan moral, gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Berikutnya Pak Jaya, di sini ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tentunya ini bukan hal yang mudah, ya, di mana intuisi, perasaan dan feeling itu juga harus berperan penting. Kemudian adalah komunikasi permasalahan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian tidak bisa juga jika memang itu harus segera diselesaikan, saya akan ambil tindakan langsung. Tapi kalau masih membutuhkan bantuan dari rekan, sejawat, atau pengawas, atau orang yang lebih kompeten, saya akan ambil keputusan itu bersama-sama. Baik Pak, tadi sudah Bapak jelaskan kalau di sini untuk pengambilan keputusan di sekolah ini bisa dikomunikasikan permasalahannya apa dan bisa diselesaikan. Kalau misalkan di sini diperlukan teman sejawat, maka Pak Jaya nantinya akan memberikan sharing atau kepada teman sejawat, gitu Pak ya. Ya. Terus untuk yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Jaya lakukan selama ini untuk mengatasi kasus yang seperti tadi? Yang pertama pasti adalah ada nilai-nilai yang bertentangan, ya, antara dua pihak atau lebih. Kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat, ya, segera kita komunikasikan kedua belah pihak ini untuk mencari jalan keluar. Kemudian fakta-fakta yang relevan, apa sih permasalahan yang terjadi, siapa orangnya, kepentingannya apa, kemudian kita uji benar dan salahnya. Setelah itu kita ambil keputusan.
Baik Pak, dari hal-hal itu dapat Pak Jaya selesaikan, diantaranya dari nilai-nilai yang bertentangan, diantaranya ada dikomunikasikan seperti apa, terus jalan keluarnya bagaimana, terus permasalahannya apa, begitu Pak ya. Betul. Diantaranya seperti itu. Untuk berikutnya, pertanyaannya berikutnya Pak Jaya di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Satu adalah bagaimana tidak, ya, ketika saya mengambil keputusan tidak ada yang merasa dirugikan, itu tantangannya. Ya. Bagaimana tantangan itu bisa saya lakukan, yaitu dengan komunikasi. Penting sekali kemampuan berkomunikasi, kemudian bernalar, kemudian berintuisi, itu menjadi sangat penting ketika kita mengambil suatu keputusan. Tantangannya yaitu bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebenarnya. Ya. Baik Pak, jadi tantangannya di sini kedua pihak ini harus tidak ada yang saling dirugikan. Terus yang kedua, Pak Jaya akan melakukan komunikasi sehingga permasalahan yang dialami akan terselesaikan, begitu Pak ya? Betul, ya, seperti itu. Berikutnya Pak, di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedural seperti apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, ketika kasus itu urgent dan harus segera diselesaikan, pada saat itu juga saya harus selesaikan. Ya. Ketika kasus itu masih perlu untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak, maka akan saya jadwalkan, kemudian saya hubungi berbagai macam pihak, kita ambil keputusan bersama mana yang terbaik. Jadi melihat urgenitas kasusnya. Baik Pak. Jadi di sini untuk menyelesaikan, kalau misalkan kasus ini urgent maka langsung diselesaikan. Tapi kalau misalkan di sini kasus ini bisa bisa diselesaikan berikutnya, Bapak akan menghubungi orang tersebut atau bisa menyelesaikan dengan sharing dengan teman-teman bagaimana langkah selanjutnya, begitu Pak ya? Ya, yang pasti seperti itu. Ya. Baik Pak Jaya, untuk pertanyaan berikutnya di sini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pasti banyak sekali. Yang pertama adalah rekan sejawat, ya, karena kebanyakan ini kasus kan di sekolah kita. Rekan sejawat mempunyai peranan yang penting. Yang kedua ada pengawas, stakeholder salah satunya yang berkepentingan juga di sekolah ini. Yang berikutnya ada komite. Komite sebagai kepanjangan tangan dari wali murid, itu juga sangat membantu dalam hal saya mengambil keputusan. Baik Pak, jadi di sini untuk orang-orang di sini yang membantu Bapak untuk mempermudah Bapak untuk menangani kasus dilema etika, di sini bisa dari rekan sejawat, bisa dari pengawas, stakeholder, dan komite sekolah. Karena komite sekolah tadi sudah Pak Jaya jelaskan, sampaikan merupakan kepanjangan dari wali murid Pak. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, di sini dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Jaya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, yang pertama adalah komunikasi efektif dan positif. Yang kedua, keterlibatan orang lain yang bisa membantu memecahkan permasalahan ini. Jadi dua itu yang paling utama Pak Silvi, bagaimana kita menentukan suatu keputusan. Tidak serta-merta kita ambil keputusan yang notabene nanti bisa berdampak pada yang tidak disukai pada salah satu pihak. Jadi ada yang dirugikan. Baik Pak, tadi Pak Jaya sudah menyampaikan bahwa dari pembelajaran ini yang bisa dipetik adalah
ada dua, yaitu yang pertama ada komunikasi efektif dan positif, yang kedua adanya keterlibatan orang lain. Dua ini merupakan unsur utama untuk pengambilan keputusan yang akan Pak Jaya lakukan, sehingga permasalahan yang ada di sekolah kita ini bisa terselesaikan. Begitu ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Jaya atas waktunya dalam wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Jaya Wardana dari SDN Wonolesi 2 Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Soebi Arif, CGP Angkatan 8 dari Kota Probolinggo. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Diki Eko Setiawan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Wonolesi 1. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Pak Budi. Pak Diki, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, oke. Pak Diki, yang pertama di sini saya akan menanyakan tentang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, jadi sekolah itu tempatnya permasalahan yang kompleks ya. Hanya kita ada beberapa kepentingan yang mau tidak mau harus saling diutamakan, tapi sedikit berbenturan satu sama lain. Contoh, ketika ada seorang guru mendapatkan tugas di luar sekolah, otomatis permasalahan yang muncul adalah bagaimana siswa yang ditinggalkan itu nanti dipegang oleh siapa. Sementara guru tersebut menjalankan tugas di luar juga bukan salah, karena tugas dari atasan yang lebih tinggi. Iya, kita tetap memprioritaskan beberapa hal yang dimana tugas yang di luar itu yang dapat tugas dari atasan lebih tinggi harus tetap dilaksanakan. Sementara di sekolah, ya kita maksimalkan teman-teman yang ada di sekolah untuk melakukan. Ya, terima kasih Pak Heri. Tadi sudah Pak Diki menjawab tentang masalah ini, karena di sana di sekolah itu ada permasalahan kompleks. Sebagai contoh di sini Pak Diki mencontohkan kalau ada seorang guru yang meninggalkan sekolah karena dia melaksanakan tugas di luar. Terus tugasnya di sekolah ini akan diberikan oleh guru yang lain. Demikian seperti itu Pak ya. Oke. Untuk yang kedua Pak Diki, di sini saya akan menanyakan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bagaimana? Iya. Jadi memang kita tidak harus menjustifikasi seorang untuk tidak ada sesuatu yang mungkin kurang pas di dalam sekolahnya. Yang jelas kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Contoh, jika ada seperti yang saya contohkan tadi, ada guru yang mendapatkan tugas lain, sementara kelasnya jelas kosong. Jadi kita ambil sisi positif, guru tersebut juga dalam hal ini benar mendapatkan tugas yang lain, menjalankan tugas di luar sekolah itu benar karena memang adanya surat tugas. Di sisi yang lain, mungkin guru yang lain menanyakan siswa yang ditinggal guru ini juga benar, siapa yang harus menangani. Nah di sini kita juga harus saling mengisi, artinya jangan sampai tugas anak yang ditinggalkan oleh gurunya ini menjadi bertentangan. Jadi sama-sama harus memberikan nilai positif. Berarti di sini Pak ya, sama-sama memberikan nilai positif. Kalau misalkan di sini ada guru yang mendapatkan tugas di luar, ada guru yang menggantikannya, gitu Pak ya. Betul. Berikutnya Pak, yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, untuk mengatasi hal tersebut tentunya saya
juga di guru yang lain. Ya, permasalahan itu tidak serta-merta saya selesaikan sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan pendapat teman-teman yang lain agar keputusan yang nantinya diambil itu demi kebaikan bersama, tidak hanya sekedar diputuskan oleh salah satu pihak. Baik Pak, tadi saya sudah mendapat jawaban dari Pak Dike, yaitu kalau misalkan ada permasalahan, langkah-langkahnya yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan guru yang lain agar apa yang dilakukan oleh Pak Dike tepat dan baik untuk semuanya, gitu Pak ya. Untuk berikutnya, yang pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Oke, baik Pak Zulfi. Jadi sebenarnya nggak ada jadwal khusus sih dalam penyelesaian tersebut, karena tentunya permasalahan-permasalahan yang timbul di sekolah itu terkait dengan dilema etika juga itu kan insidental. Ya, permasalahan yang muncul tanpa kita ketahui, tanpa kita rencanakan sebelumnya. Jadi insidental. Terkait dengan itu penyelesaiannya pun juga saya tidak harus menjadwalkan khusus. Jadi ketika masalah itu muncul, dilema etika itu muncul, ya sesegera mungkin kita putuskan, kita selesaikan, kita cari solusi terbaiknya. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi di sini Bapak tidak ada jadwal tertentu, karena misalkan ada permasalahan secara langsung, maka Bapak akan menyelesaikan pada saat itu juga Pak ya. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, yang sangat membantu tentunya komunikasi, Pak. Iya. Jadi komunikasi dengan berbagai unsur di sekolah ini, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam dilema etika itu, kita bangun komunikasi dengan baik. Tentunya jika komunikasi itu bisa dibangun dengan baik, tentunya proses penyelesaiannya juga akan menghasilkan jalan keluar yang terbaik juga. Ya, terima kasih Pak. Berarti di sini langkah Bapak yaitu berkomunikasi dengan berbagai pihak, contohnya dengan guru, agar permasalahan permasalahannya cepat segera diatasi, gitu Pak ya. Dan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, dari dilema etika itu kita diajak untuk mencari solusi terbaik. Kita mencoba untuk melihat sesuatu dari sisi positif. Jadi kita tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu, kita tidak mencari kambing hitam, tapi kita mencoba mencari solusi terbaik, melihat dari berbagai sisi positifnya, dan nantinya memunculkan keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih Pak. Jadi jawabannya Pak Dike, jadi di sini diajak untuk mencari solusi terbaik agar apa yang diselesaikan juga berhasil baik, itu Pak ya. Terima kasih Pak Dike. Demikian tadi saya berwawancara dengan Pak Gigi Eko Santoso. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Wonase 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.